Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Hesti. Di episode kali ini, aku mau ngobrol bareng sama Kak Mona Andriani. Hai Kak Mona. Hai, Kok ketawa Kak? enggak formal banget kayak. Formal ya? Itu Enggak kedengaran deh. formal ya? Mungkin karena nggak biasa kayak gitu kayaknya kan. Oh, soalnya Aku, kalau orang lain podcastnya ada yel-yelnya, ada apalah oh gitu gitu. pembukaannya gitu. Entah yang puisi lah, pakai gitu Kak. Kalau aku kan gitu doang. Kakak lagi di Bagus. mana? Di rumah dong. Oh iya di rumah ya. Kakak masih work from home atau udah new normal nih kerja? Udah 3 bulan ini WFH aja kerjanya. Udah 3 bulan di rumah aja. Wadaw, dari Maret dong berarti ya? Iya dari Maret. Sama. Tapi digaji nggak, Kak? Alhamdulillah masih digaji. Full. Alhamdulillah. Full. Tapi gimana nih kabarnya, Kak? Kabar baik. Alhamdulillah masih sehat, masih bisa bernapas sampai hari ini deh. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Banget di kondisi seperti ini masih bisa bernapas gitu ya kan udah bersyukur kali gitu loh. Iya, masih bisa bernapas, masih bisa sehat-sehat aja. Selama 3 bulan tuh kegiatannya apa aja? Nah 3 bulan karena kerja di rumah kalau libur kan masih sama tuh harinya sama jadi libur di Mm-mm. rumah juga karena orang tua juga jualan di rumah kan jadi Mm-mm. keluar nggak ada, Mm-mm. keluar ke minimarket terus KTM gitu gitu, gitu aja sih. Ke mall jangan tanya, nggak pernah bijak mall lagi. Pokoknya keluar tuh yang arjen-arjen aja lah ya, kayak beli Benar, kebutuhan iya, pokok. itu aja. Nggak ada yang, Bagus nggak sih, Kak? Lebih hemat gitu kan? iya benar, lebih hemat. Banyak dong tabungannya. Alhamdulillah, semoga pandemi selesai bisa umroh ya Bu ya. Alhamdulillah. Terus udah nikah belum, Kak, tapi? Ah, nikah ya, aduh, amin semoga disegerakan deh itu doanya. Iya, abis kakak bilang tabungan banyak mau umroh kan. Jadi nikahnya nanti aja balik dari umroh. Nikah dulu baru umroh kali ya, biar, Iya, makanya kayak gitu. Jadi biar nggak sendirian gitu umrohnya. aduh iya juga. Kak, Hmm, kakak masih kerja di Tribun, Batam. masih. Kakak udah berapa tahun sih kerja di situ? Udah mau 4 deh kayak. Masuk itu 2016 November. Aha. 17, 18, 19 ya, udah mau 4 tahun. Kakak posisinya apa sih di sana? eh Kalau kemarin kan ini kan di lapangan kan. Di lapangan, ha? Sekarang di kantornya megang bagian online. Di kantornya megang bagian online ngapain, Kak? Jualan online shop. Bukan online shop. Bukan deh. Ini Jadi tuh apa tuh? di bagian entertainnya tuh terus kayak cari-cari berita dari apa? Berita artis yang udah kita ambil dari YouTube-nya, Instagramnya, terus ambil dari YouTube mereka kayak gitu-gitu. Oh, berarti kayak berita-berita sosial media update gitu lah ya? Ya, terus Kalau dulu tuh di lapangan berarti kakak ngapain kak di lapangan? Wawancara, ngejar-ngejar apa gitu? Atau ya atau atau nyari-nyari kasus di Batam apa gitu tabrakan kayak apa gitu? kamu kan salah satunya loh korban. Siapa? Kamu kan selalu jadi korban saya kan? Siapa? Enggak lah, aku cuman sekali kan kak. Mana ada nggak sih? Iya, sekali. Yang kedua kali kan yoga, tapi kan aku bilang kayaknya aku nggak ngerasa nggak pantas lah buat di situ karena aku masih beginning kan, Ya. pemula. Hmm, Jadi sekali doang nggak sih? yang lebaran itu ya? Bukan. Kan tuh, kan udah salah kan? Ah, udah lupa ya. Udah lupa loh orang 2017 ya, kalau nggak salah. Itu pun Serius? beropini loh tentang pekerja apa pengangguran ya di Make up Batam gitu loh. sayang. Oh, yang kedua makeup ya? Iya, make up lebaran loh. Oh, kok yang berkesan bagi aku yang pertama ya? Yang pertama aja lupa kan? Aku ingatnya itu. Oh, yang makeup itu karena nggak berwarna Kak gambarnya jadi aku nggak ingat. Masa sih? Iya ya. Iya nggak sih? Kan aku tanyain sama kakak, kok nggak berwarna gitu kan? Oh, aku lupa. Ingat nggak sih warnanya hitam? Ya ampun. Hitam abu-abu. Nggak kelihatan ya. Makanya aku ngerasa yang berkesan cuma yang pertama gitu Kak. Yang pertama kemarin tuh tentang apa? Tentang kayaknya beropini ya. Apa tentang Batam udah ada kemajuan. Apa sih? Pokoknya gitu-gitu deh. Iya kan? Aku aja lupa tahu betul ya. Iya udah lama Kak, udah lama. Mama, Anggap aja itu mantan jadi dilupain aja Kak. aduh, iya deh, harus dilupain emang.
Kak, Hmm. boleh nggak sih diceritain awal mulanya kakak kerja di Tribun Batam itu gimana? Kalau awal mula nih, dulu Kan itu kan pengalaman tuh. Mm-mm. panjang banget ini. Silakan, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan, Kak. Baik. Waktu sebelum masuk Tribun tuh kan aku sempat ngajar di sekolah swasta di Batam kan. Nah, jadi kuliah, terus jelang mau Mm-mm. wisuda nih, kan agak lama nih Mm-mm. jedanya. Jadi Mm-mm. sambil cari kerja lah. Nah, dapatlah sekolah swasta. Kerja cuma 3 bulan. Aku Mm-mm. kerja nggak salah. Sambil nyari-nyari yang Mm-mm. lain. Itu kan memang minat dari dulu zaman kuliah tuh pengen jadi wartawan. Terus Mm-mm. nyobalah di Tribun Batam ini ada buka lowongan. Tahu nggak sih? Aku tuh Mm-mm. masukin lowongan ke Tribun Batam mau 7-8 kali nggak salah. Lewat Wadaw. lewat email karena aku waktu itu masih dalam keadaan ngajar kan, jadi nggak bisa ngantar langsung. Terus Oh, ya sambil nyambil ya? benar. Jadi terus yang terakhir ini Mm-mm. aku antar langsung. Oh, yang terakhir. Iya, antar langsung karena waktu pas ada libur gitu kan. Nah, jadi bisa lah antar Mhm. langsung ke sana ke kantornya. Terus dalam hati gitu, Mm-mm. kalau sekali ini memang udah nggak dapat, udah pasrah. Pokoknya aku nggak mau lagi tidak apa ngelamar di Tribun kan. Nggak Mhm. tahunya berapa lama itu terus dihubungi sama orangnya buat ngadain tes tertulis dulu. Terus seneng banget Mm-mm. Oh, tes berarti tes tertulis. pertamanya itu tes tertulis. Iya, tes tertulis dulu waktu itu. Beberapa hari kemudian itu dihubungi lagi sama itunya kalau diterima. Senang banget lah kan akhirnya bisa jadi wartawan. Terus akhirnya pelan-pelan lah izin sama sekolah kalau misalnya mau pergi Mhm. segala macam gini-gini. Oke. Nah, akhirnya langsung masuk ke Tribun, wawancara, masuk waktu itu pelatihan dulu nggak salah. Pelatihan dulu. Hmm. Pelatihan jurnalistik itu tuh ada 3 orang yang masuk aku. Tapi sampai sekarang cuma aku yang bertahan angkatan aku ya. Cuma aku yang bertahan. Dulu dulu ada berapa orang tiga angkatan tuh? orang. 2 itu cowok. Oh, tiga. Dua itu cowok, aku sendiri cewek. Jadi 2 itu Wadaw. keluar, udah keluar. Tinggal aku sendiri. Soalnya kan memang minat dari zaman kuliah pengen jadi wartawan kan. Mhm. Itu luar biasa sih pengalamannya. Kita waktu itu ngeliput demo lah. Terus pergi ke pengadilan. Liputan orang yang apa pengadilan itu. Kejar Oh, wali, berarti ke pengadilan gitu ya? iya, kejar-kejar wali kota, ke Itu BP waktu tahun Batam, 2016 tuh. nunggu segala macam. Kenapa? Itu tahun 2016 tuh. Iya, 2016 2017 kalau nggak salah. Habis itu kan ada Berarti ada bagian mhm. milenial yang kayak aku pernah masukin kamu itu. Mhm. Nah, terus aku akhirnya megang itu mau 2 tahun juga kayaknya. Gak nyampe Oh, lah kayaknya. 2017, 2018 Ya ya. nggak nyampe deh. Pokoknya setahun lebih lah. Pokoknya aku yang sebelum aku pegang lifestyle itu cuman berapa bulan aja ke kemana-mana kayak gitu-gitu. Kalau untuk pengalaman berkesan ya kan di pengadilan aku tuh pernah ditegur sama hakimnya gara-gara ngambil foto. Astaga. Itu Oh, berarti di awal tuh nggak ada ngomong dulu ya kayak enggak. mau Seharusnya dia tuh aha. udah tahu mungkin kan. Aku kan tuh wartawan baru Mhm. nih. Dia itu Mhm. ternyata humasnya di pengadilan. Pokoknya bapak itu pokoknya dia laki-laki bapak itu pas pula jadi hakimnya. Nah, aku tuh ngambil nggak dari satu sisi aja, kanan ke sana Hmm. sudut satu, kiri sudut satu. Oh, berarti berasa rempong kali ya di mata dia ya. Ini orang ngapa sih banyak banget Iya, ngambil soalnya di foto gitu ya? pengadilan kan. Terus udahlah udah selesai ngambil sudut kanan kiri, duduklah. Ditegurnya, kamu wartawan dari media mana? Tribun Batam, Pak. Tolong ya, kalau ngambil foto itu satu aja, nggak usah berkali-kali ganggu persidangan. Jelek, aku anak baru ditegur kayak gitu ya Tuhan. Sempat shock sih. Terus Roro senior itu ngomong kan, kau dek mau kali kau digitukan sama dia, ada bilang kayak gitu. Saya Hmm. ini kerja bukannya apa, perlulah ngambil foto, ngambil angle yang bagus sana sini apa sebelah kanan kayak gini, kau nanti temuin lah bapak itu, kenalan dulu sama dia gitu lah kata wartawan senior tuh kan. Udah temuin lah dia kan. Hmm. Ya, Pak, saya mau izin nih, mau nanya ini. Ya, sekalian saya mau ngalamin tuh, Pak. Saya Mona dari wartawan Tribun Batam, wartawan baru, Pak. Ya, ada bilang gitu aja, Hmm. mau kayak kertas sedang. Sumpah itu yang paling sekali. Tapi benar juga nggak sih kak? Karena kan apa jadi orang itu nggak fokus jadi serius, jadi liatin kakak yang bergerak gitu kan sendiri. Iya, oke. Soalnya aku di depan kan, maksudnya nggak di, kan di situ ada palang penghalang kan, di tempat orang yang buat Mhm. lihat gitu. Nah, aku duduk di depan, aku ke kanan, terus aku ke kiri. Memang kalau di persidangan itu riuh. Maksudnya nggak boleh sembarangan. Kita duduk nih, kaki berlipat gitu, nggak Mhm. boleh. Oh iya iya Ya, iya. kemarin juga ada yang minum gitu. Polisi tahap apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Dia tegur sama Kemal. Emang kamu pikir kamu sendiri saja yang haus di sini?
Jadi kalau Wadaw, masuk, kasih dong iya, bagi kalau masuk Bapak persidangan haus harus nih Pak gitu. jaga-jaga. Kaki tuh nggak boleh dilipat kayak duduk santai. Gitu. Makanya aura-aura di pengadilan itu nggak Iya, enak nggak kan. enak. Terus apalagi nih Kak pengalaman-pengalaman Kakak di Iya. lapangan nih? Itu sih di persidangan itu yang paling luar biasa. Orang kan di persidangan tuh orang-orang bermasalah semua kan. Yang tiba-tiba Iyalah setelah ya. persidangan yang ribut segala macam aku samperin. Kamu jangan macam-macam ya. Kalau kamu bikin berita yang aneh-aneh saya kamu laporin ya. Kamu nggak tahu ya siapa saya. Ah, lu bilang jangan cakap kayak gitu ya. Waduh. Oh, pokoknya kamu kalau nggak nulis berita yang betul-betul kamu gini. Iya iya Pak. Berarti lebih banyak drama di pengadilan lah ya. Iya, lebih ini ya. Kalau seru, lebih seru di pengadilan. Itu seru banget. Kita lihat kasus-kasus mereka yang kayak kasus pembunuhan, narkoba, sengketa, segala macam. Wadaw, horor banget. Nah, itu lebih seru ya. Jadi ya harus tahu maksudnya jadwalnya itu sidangnya ini. Jadi kita harus tahu hukumnya itu apa, gimana. Itu lebih seru sih kalau menurut aku. Jadi kalau jadi wartawan itu semuanya nih bermain nih. Mm-mm. Misalnya kita ngeliput kebakaran nih, tercium aroma bensin Mm-mm. segala macam itu termasuk dalam berita, itu informasi. Jadi kita tulis juga, kita dengar ada suara ledakan kita tulis juga itu. Jadi makanya kalau jadi wartawan itu semua indera itu bermain, semua indera itu jadi informasi buat buat kita kayak gitu. Tapi waktu waktu kakak mulai ngelamar kerja di sana Hmm. itu kan kakak bilang kan ada beberapa kali kan Iya, belum ada dipanggil sampai yang terakhir kakak ngantar ngantar langsung benar langsung baru betul. dipanggil. Berarti kira-kira persyaratan untuk masuk kerja di Tribun Batam itu apa sih kak? Yang kira-kira bakalan diterima gitu, yang jadi kriteria mereka ini nih orang yang bisa kita terima nih di sini gitu. Oh, kalau persyaratan sih ya dari awal ngirim sampai yang terakhir itu tuh sama, Mhm. sama aja. Oh kayak pengalaman kakak apa? Nah, Kan pengalaman kan ada berhubung kakak ini dicantumin fresh pengalaman. graduate baru tamat kuliah belum ada pengalaman kerja. Tapi di Mhm. kampus tuh ada praktek praktek di koran waktu di kampus 2 bulan. Praktek di Iya, koran. jadi di kampus dulu ada praktek jurnalis. Itu kita di Dapat iya dapat sertifikat. sertifikat di korannya kan 2 bulan segala macam. Nah, cuman modal Mhm. itu aja terus kayak pernah ikut seminar tentang jurnalis di kampus. Itu sertifikatnya ada, ya udah masukin gitu doang. Berarti itu termasuk apa namanya data Iya, tambahan untuk mereka lihat pasti gitu ya. itu Oh perlu. nih kalau nggak ada yang kayak gitu-gitu nggak ada kemungkinan orang itu nggak bakal diterima dong Bisa kak. jadi. Terus nggak usah berlebihan gitu maksudnya ngisinya. Dia kadang ngisi gini. Andainya kamu masuk ke dalam Hmm. pekerjaan ini, kamu minta gaji berapa? Kita nggak usah muluk-muluk lah, nyebut angka tinggi-tinggi gitu. Terus kita S1, terus UMK-nya gimana, keadaannya kayak gimana, kita ini punya kebatasan skillnya seperti apa. Kan disesuaikan sama itu. Nggak bisa, maksudnya kita menyebutkan angka seenaknya aja kayak gitu ke perusahaan, kayak gitu loh. Ya padanya kita sebutin kekurangannya itu apa loh. Waktu interview juga kayak gitu orang pada nanya kawan juga kan kok Mhm. bisa, aku udah berapa kali Mhm. interview Batam gak pernah tahu ya. Mhm. Jadi diri sendiri sih itu aja, apa yang ditanya dijawab yang apa sesuai sama kita gitu aja. Kan Oh. ditanya nih waktu interview, Mhm. kamu ada sakit nggak? Ada pak, saya ada sakit. Kamu sakit apa? Saya ada asma sih bang kayak gitu. Oh kamu nanti di lapangan kamu gimana nanti? Asma kamu apa? Ya enggak lah pak, saya tahu cara cegahnya. Jadi saya nggak akan bikin sampai kayak gitu. Karena saya juga ada bawa obat. Malah dikasih tahu sama bapak yang mau interview itu kan. Apapun yang Mhm. itu ya sebutin. Misalnya kalau dia kita ada sakit kita sebut sakit kita apa. Gitu gitu kekurangan kita apa. Kelebihan kita apa. Motivasi kakak kerja di Tribun apa dong Nah, berarti? sebenarnya untuk saya karena pengen jadi wartawan, kerja di stasiun televisi di belakang layarnya. Itu sih, saya mewujudkan cita-cita, termasuk dalam bagian orang media. Berarti ada kemungkinan kakak bisa ngelamar juga ke Trans Bisa, TV nggak sih? Coba bisa. ngelamar di sana. Udah coba? Enggak sih, kayaknya udah nyaman di sini. Kan katanya cobalah keluar dari zona nyaman loh kak. Belum ada keberanian. Lagian juga umur udah nggak terlalu muda. Kriteria usia juga jadi Udah. pertimbangan buat sana kan, maksudnya gitu. Kak, berarti kan kakak tadi ceritainnya tuh hal-hal yang enjoy aja. Emang nggak ada ya yang nggak enjoy kerja Wah, di sana ya? Kayaknya aku mikir kan ah, nggak yang nggak mudah itu. enjoy siap-siap diteriakin sama atasan redaktur istilahnya yang jadi setiap Heeh. berita kita misalnya nih saya kakak ngerjain berita ekonomi ntar ada yang Mhm. ngedit yang untuk memperbaiki segala macam tuh namanya redaktur, nggak ngirim aja sebelum jamnya udahlah siap diteriakin mana nih beritanya.
Berarti sering dikejar Ya, deadline gitu ya? harus tahan banting. Maksudnya tekannya bisa ditekan lah. Pernah ya, waktu halaman milenial itu aku bikin tentang cara muda nih, misalnya pernah ngobrol sama orang HDR di PT Muka Kuning gitu lah. Nah, jadi dia Mm-mm. bilang, ya sama kayak aku bilang tadi. Kita tuh orang HDR Hmm. ini bisa kelihatan dia itu bohong, dia jawabnya jujur atau dia gimana, dia tuh bisa lihat orang itu. Maksudnya kalau misalnya ditanya sama orang perusahaan, itu paling enggak harus jawab jujur, terus juga nggak usah berlebihan. Maksudnya apa yang ada kita tahu, kita jawab aja. Nggak usah jadi diri orang lain, tapi jadi diri sendiri. Terus jangan menutupi kekurangan juga. Mhm. Pernah juga orang itu bilang, kalau interview itu Mm-mm. kuasai juga, maksudnya kenali perusahaannya. Karena itu penting juga. Maksudnya, kita tinggal lamar ke PT ini, tapi kita nggak tahu PT ini maksudnya Mm-mm. pusatnya dari mana, entah dia tuh cabang dari apa, segala macam. Oke Kak Mona, makasih udah mau ngobrol bareng aku di Iya, podcast Esti. makasih juga udah Eh, mempercayakan itulah podcast kamu yang berharga denganku yang berapa ini. Aku woi, curhat tau enggak? woi, oh ya ampun. Iya, Oke, sebelum kita menggila, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye bye. bye. Thank you.